Pemirsa, Ria Ricis akhirnya tiba di Jakarta setelah berlibur di Nusa Tenggara Timur bersama timnya yang minim sinyal. Itu sebabnya Ricis terlambat menerima kabar duka jika ayahandanya telah tiada. Walhasil Ricis tak lagi menghiraukan lelah ditemani Oki Stiana Dewi, ia langsung menuju pusara almarhum Sulianto di area pemakaman Pondok Pesantren Darul Quran Cipondoh Tangerang milik Ustadz Yusuf Mansur. Terlihat wajah sesal usai berdoa di rumah baru ayahandanya itu. Hati-hatian jalan mundur. Karena Allah mencintai papa saya. Saya lewat mana ya? Sini. Yang mana? Sini loncat. Yang ngarahin yang mana? Loncat. Hari ini hari pertama kali Ricis mendatangi rumah baru almarhum papa. Kemarin belum sempat karena seperti yang mungkin teman-teman lihat di berita ya, nggak dapat sinyal waktu itu. Ricis lagi di Flores, lagi naik gunung tuh waktu itu. Dapat kabarnya jam 8 waktu NTT, berarti jam 7 Jakarta. Malam 7 malam. Tadi barusan ketika kita kumpul di depan makamnya papa, ibu bilang ibu sedih tapi bahagia dengan akhir kehidupan papa yang seperti ini. Bahkan Cindy bilang, Cindy juga mau meninggalnya kayak gini gitu ya Dek ya, meninggalnya kayak papa. Gimana Dek? Banyak santri, terus di samping masjid, di antara syekh-syekh, di antaranya ada Syekh Ali Jaber almarhum. Masya Allah, jadi pingin di sini juga gitu. Pingin wafatnya dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan baik insya Allah. Jadi kita tuh juga malah iri dengan wafatnya papa gitu, karena kita nggak tahu kehidupan kita gimana akhirnya. Ricis merasa kaget dan bingung setelah 2 jam akhirnya mengetahui bahwa ayahanda tiada. Ia bahkan sempat merasa pusing dan tak enak badan karena resah tak bisa pulang ke Jakarta dengan sesegera mungkin. Jadi Ricis taunya langsung dari handphone, setelah 2 jam pindah lokasi baru dapat sinyal. Karena emang orang-orang satu kota semuanya tahu, orang-orang satu mobil tahu, tapi mereka merahasiakan. Jadi taunya langsung dari grup WhatsApp family. Dan saat ini kondisinya Ricis, tadi saya tanya gimana kondisi Ricis. Ricis lagi turun gunung ya, tapi belum dikasih tahu. Kenapa? Karena takut lemes, Panik kan, takut kenapa lemes di gitu. gunung. Terima kasih juga untuk teman-teman Flores, Labuan Bajo. Kalau kalian nggak berhasil nge-keep rahasia itu, mungkin aku udah kacau lebih dulu. Tapi ternyata semuanya tepat waktu, alhamdulillah. Sampai akhirnya di hari Jumat dini hari ya, jam 1 pagi, mungkin bertepatan dengan berpulangnya papa ya di harinya itu, Ricis itu ngalamin muntah-muntah, sakit kepala. Tapi kalau dibilang masuk angin sih enggak, karena perutnya juga nggak sakit. Jadi yang sakit cuma kepalanya doang. Terus makan jam segitu belum ada makanan, dan nggak dapat obat juga. Jadi baru dapat pagi. Terus ditawarin sama orang Werebonya, ini mau pulang atau mau lanjut. Ricis pikir kalau udah nyampe sini sayang nggak dilanjut, jadi mau nggak mau lanjut. Ternyata itu emang udah firasat buruk bahwa mungkin Allah minta Ricis pulang mungkin pagi itu gitu. Jadi
Ricis tak kuasa menutupi kesedihannya lantaran di saat terakhir ia justru tak berada di dekat ayahnya. Namun demikian, ia berusaha tegar. Ia yakin jika almarhum ayahnya sudah tenang di alam keabadiannya. Apalagi ketika Ricis mendengar penuturan Oki Stiana Dewi yang menyebut jika di saat terakhir almarhum meminta untuk tinggal di rumah Ricis dan berniat menjaganya. Tapi entah kenapa beberapa bulan terakhir ini Papa memang tinggalnya maunya di rumah Ricis terus. Sampai saya bilang, Pak ayo dong nginep di rumah Oki. Jadi Papa tuh ke rumah saya beberapa bulan terakhir ini hanya cuman mengunjungi sebentar gitu, cuman 2 jam selesai gitu. Jadi Papa berpesan kepada temannya mengatakan bahwa saya mau jagain anak saya yang bontot, mau tinggalnya sama anak saya yang bontot untuk ngejagain dia gitu. Sedih pasti iya, menyesal karena kenapa justru di saat-saat terakhir tidak ada Ricis di dekat Papa gitu, karena memang kalau dilihat ke belakang kan emang dekat banget sama aku kan, karena di rumah bareng-bareng, bahkan suka temenin aku bikin vlog, kadang suka nemenin ke mall juga bareng, cari belanjaan bareng-bareng gitu. Jadi ya untuk pelajaran ke depannya aja. Papa tuh kasihan sama Ricis sekarang gak ada yang nemenin gitu. Karena kan saya udah berkeluarga, Cindy udah berkeluarga, kita punya keluarga masing-masing, sementara Ricisnya sendiri. Jadi Papa selalu pesan sama kita, tolong cariin orang yang bisa jagain Ricis gitu. Tapi ya qadarullah, insya Allah lah mudah-mudahan. Ya walaupun Papa belum bisa lihat ya anak bungsunya ada yang jagain gitu, tapi insya Allah mudah-mudahan. Kata Papa kan sedih karena tidak ada yang bisa menjaga, karena kan ditinggalkan Ricisnya. Papa kerja, Mbak Oki sudah berkeluarga, Mbak Cindy berkeluarga, jadi Ricisnya nggak ada yang jaga. Padahal Ricis juga ada Mbak, ada Ibu juga di rumah gitu. Jadi takutnya nggak ada yang jaga. Jadi semoga dapat suami yang bisa menjaga ya. Sebentar loh Mbak Oki, Papa benar-benar bahagia. Jadi pas Papa main ke rumah Cindy tuh, yang Papa cerita tuh tentang Mbak Oki sama Adek. Jadi Papa kalau cerita ke rumah Cindy bilang, karena aku dipanggilnya Mbak Nia. Mbak Nia, Papa seneng loh, Papa dikasih hadiah sama Ricis sama Adek. Iya. Ada dikasih ini, dikasih itu. Papa nggak pernah minta apa-apa, Papa orang paling sederhana di dunia. Tapi Ricis yang sering memberikan, tiba-tiba ngasih sawah, ngasih rumah, ngasih apa segala macam dikasih, sampai Papa bilang tabung uangnya deh, jangan dibeli-beliin gitu. Tapi Ricis selalu bilang bahwa nggak apa-apa, aku mau bahagiain Papa mumpung Papa masih ada umur. Jadi itu sesuatu yang mudah-mudahan membuat Icis dan kita semua merasa mudah-mudahan ya sebagai manusia biasa adalah penyesalan, masih belum melakukan ini melakukan itu, tapi mudah-mudahan dengan apa yang Icis lakukan, mudah-mudahan setidaknya bisa mengobati hati ya, karena sudah berusaha memberikan yang terbaik untuk orang tua, insya Allah. Terima kasih. Di sisi lain, Nisa Sabian dan Ayus masih tetap tak ingin mengklarifikasi isu perselingkuhan mereka. Bahkan kabar tak sedap itu sempat mereda lantaran keduanya bungkam. Namun entah mengapa, isu perselingkuhan yang membuat rumah tangga Ayus dan Riri Fairuz mantap bercerai itu kembali mencuat dan menjadi sorotan. Setelah salah seorang dokter kandungan memposting bingkisan pemberian Nisa dengan tujuan berterima kasih. Bang, permisi. Bang, permisi mau nanya sebentar aja boleh? Mungkin bener nggak sih? Tapi bener nggak sih Bang mungkin kabarnya? Nah, sebagai keluarga gitu melihatnya gimana? Katanya udah hamil juga nih Nisanya. Sedikit mungkin Mbak. Akibat postingan itu, warganet menduga jika Nisa benar-benar berbadan dua. Selain itu, publik menyoroti soal kebenaran pernikahan siri yang terjadi antara Nisa dan Ayus. Hanya saja, Ayus dan Nisa kembali bungkam soal kebenaran isu hamil itu. Ayus ini kalau gue lihat dia adalah motor ya, dia yang ngegerakin grup Sabian karena dia mungkin arranger juga, dia yang mungkin narik si Nisa ke grup ya. Lanjutkan bro, makanya gue bilang kan kalau lu nikah sama Nisa Sabian kan satu grup suami istri kan, lanjut terus kenapa enggak gitu ya. Saya pribadi Zaki Mirza ke Bang Ayus, sahabat saya,
dan Nisa Sabian ya udah kayak saudara saya sendiri lah. Saya cuma berharap masalah ini bisa dijelaskan sejelas-jelasnya, segamblang mungkin kepada publik, kepada masyarakat umum yang memang sudah dalam keadaan menunggu. Kalau orang lagi sedang ini, orang tua tuh kayaknya bisa melihat gitu, tapi alhamdulillah enggak ada. Ya kalau dia mengatakan seperti itu kan buat saya nggak benar. Ya itu kata-kata itu bohong lah. Ya orang tua kan lebih paham dirinya kan. Ya, sejak isu selingkuh mencuat, tak lama kemudian isu keduanya siap menikah. Dan hebohnya, beredar video Nisa mengelus perutnya sehingga membuat Mbah Mijan melalui akun media sosialnya memposting ungkapan syukur jika akan segera memiliki keponakan. Namun, isu kehamilan itu akhirnya raib karena Nisa dan Ayus bungkam dan konsisten tak mengklarifikasi apakah isu itu benar atau salah. Apalagi setelah beberapa orang dari pihak Nisa dan Ayus membantah isu jika Nisa sudah hamil. Itu tidak benar. Itu tidak benar ya. Karena saya tahu betul putri saya Umi gitu. Mereka sangat hati-hati sekali, apalagi dia paling segen takut sama ibunya ya. Dia manggilnya emak biasanya. Pasti mereka ini stres gitu loh. Terlepas benar tidaknya berita kan, yang bersangkutan pasti kan stres banget. Muncul lagi statement Nova kan, adiknya Ayu sendiri gitu. Dan saya kenal Nova, memang benar gitu, adiknya. Makin stres pasti kan. Ya saya sih masih minta yang terbaik aja, mungkin kalau emang ini udah jalannya ya udah. Sebenarnya kalau memang ini bukan sebuah fakta pasti ada penjelasan gitu ya. Intinya kenyataannya bagaimanapun saya mengajak semuanya untuk sama-sama legowo menerima apa yang nanti ditabayunkan, yang dijelaskan, yang diklarifikasi oleh teman-teman Nisa Sabian. Kemarin gue bilang, Yus lo klarifikasi. Nisa Sabian nggak perlu klarifikasi karena ya nggak perlu gue jelaskan ya. Di mana-mana itu pasti ya kita kaum Adam yang salah sebagai imam kalau terjadi ada suatu ya masalah dengan kaum Hawa, karena Rasulullah bilang ibumu. Jadi kaum Hawa itu paling dihormati, paling dihargai. Bahkan baginda Rasul bilang ibumu itu adalah kaum Hawa ya. Di situ abang menyatakan kalau Ayus nggak mau nikahin Nisa, abangnya aja yang nikahin. Itu serius bang, insya Allah. Emang Salsa ngizinin? Alhamdulillah enggak. Ya karena kaum Hawa sampai kapanpun enggak akan menerima poligami, tapi kaum Adam jangan menolak poligami, ya. Karena yang mengizinkan Allah, yang memampukan Allah, terjadi atau tidaknya poligami itu Allah yang atur semuanya atas izin Allah.